Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang transisi energi. Kami yang beranggotakan Oktia Dinda Walisa, lalu Novi Wulandari, kemudian saya sendiri, Madal Rasono sebagai moderator kali ini, lalu Devena Wardani, lalu yang terakhir Nabila Safa Ayu Awalia. Selanjutnya bisa dipresentasikan oleh Oktia Dinda. Baik, jadi transisi energi ini berkaitan erat dengan isu lingkungan hidup dan juga isu perubahan iklim. Konsep transisi energi mengacu pada peralihan sektor energi global dari sistem produksi dan konsumsi energi berbasis fosil seperti minyak, gas alam, dan batu bara ke sumber energi terbarukan seperti angin dan surya serta baterai lithium ion. Transisi energi merupakan upaya kompleks yang mencakup fitur teknoekonomi serta aspek sosial. Tujuan utama dari transisi energi adalah untuk mencapai ketahanan energi nasional yang meliputi jaminan atas ketersediaan, kemudahan akses, hingga keterjangkauan harga atas sumber energi bagi masyarakat luas. Baik, selanjutnya yaitu terkait pengertian. Kelompok kami mengambil pengertian dari beberapa ahli dan beberapa institut atau NGO internasional. Pertama, pengertian transisi energi di Indonesia yang merupakan perubahan sistem energi dari yang berbasis bahan bakar fosil, contohnya seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam, beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, seperti energi terbarukan, yaitu energi matahari, angin, hidro, dan biomasa. Kemudian pengertian selanjutnya yaitu dari International Energy Agency yang mendefinisikan bahwa transisi energi sebagai pergeseran dari sistem energi berbasis bahan bakar fosil ke sistem yang lebih bersih dan berkelanjutan dengan tujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim. Pengertian selanjutnya yaitu dari Profesor Dr. Tri Mumpuni, seorang ahli energi terbarukan Indonesia yang memberikan statementnya yang mendukung bahwa konsep EIA ini, transisi energi di Indonesia menekankan peningkatan terhadap penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi dan maksimalisasi terhadap pengurangan ketergantungan pada energi fosil. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai keberlanjutan dan pengurangan ketergantungan Indonesia terhadap bangsa luar, khususnya dalam sektor energi. Kemudian definisi terakhir didefinisikan oleh Dr. Suryono Hadi, seorang peneliti energi dari LIPI yang mengingatkan bahwa transisi energi wajib mempertimbangkan dampak bagi terhadap masyarakat, terutama dalam hal pengurangan kemiskinan energi dan peningkatan akses energi di daerah terpencil. Next. Selanjutnya itu ada beberapa contoh penggunaan transisi energi di beberapa sektor. Yang pertama ada sektor listrik, dapat memanfaatkan beberapa contoh energi lainnya, seperti energi matahari, energi angin, dan juga energi air untuk menghasilkan bahan listrik tambahan. Kemudian dalam sektor transportasi, dalam kendaraan listrik, diutamakan dalam pengembangan dan adopsinya menggunakan atau mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kemudian dalam sektor industri, diadakannya efisiensi energi dan juga elektrifikasi proses yang berarti mengganti penggunaan bahan bakar fosil dengan listrik dari sumber terbarukan dalam proses produksi industri. Kemudian sektor terakhir yaitu sektor pengelolaan limbah. Di dalamnya ada sektor biogas dan juga sektor daur ulang energi. Biogas ini menggunakan limbah organik dan daur ulang energi ini memanfaatkan teknologi waste to energy untuk mengubah sampah menjadi energi listrik dan panas. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya hal yang melatar belakangi mengapa transisi energi sangat penting. Saat ini, dunia energi menghadapi tantangan serius terkait pemanasan global yang disebabkan oleh penggunaan energi konvensional dan non-hijau.
Ketergantungan dunia terhadap energi fosil menghasilkan emisi karbon yang mengakibatkan pemanasan serta krisis iklim global dan mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lain di muka bumi. Secara ilmiah, disebutkan bahwa kegagalan untuk menahan kenaikan temperatur global sebesar 1,5 derajat Celcius serta kemampuan beradaptasi terhadap iklim yang berubah berdampak pada hilangnya habitat dan ekosistem penting serta peningkatan muka air laut yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan, penyediaan pangan, penyediaan air bersih, mata pencarian masyarakat, serta kualitas hidup manusia. Selain itu, transisi energi dibutuhkan untuk mencapai target Net Zero Emission atau NZE pada 2060 dan target pembangunan berkelanjutan global dari Agenda 2030. Oleh karena itu, komitmen untuk beralih ke energi terbarukan serta meningkatkan efisiensi harus dilakukan dengan cepat, luas, dan berkelanjutan. Next. Selanjutnya, target bauran energi nasional oleh KIN atau Kebijakan Energi Nasional. Bisa dilihat target bauran energi nasional pada KIN saat ini belum mencerminkan transisi energi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan karena pada 2050 pangsa energi fosil masih mendominasi. Batu bara sebagai energi kotor dengan tingkat emisi tertinggi dijadikan sebagai andalan pasokan energi di Indonesia dan bahkan saat ini produk turunan batu bara seperti cobalt, metan termasuk dalam kategori EBT yang akan ditinggalkan. Dengan arah kebijakan saat ini, transisi energi menuju sistem energi nol karbon akan sulit tercapai di Indonesia. Untuk mendorong transisi energi di Indonesia, dibutuhkan kebijakan dan regulasi yang komprehensif, dari hulu ke hilir, terintegrasi dengan sektor lain, serta visioner dalam menjawab tantangan di masa yang akan datang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu secara keseluruhan terdapat 5 dampak positif dari transisi energi. Yang pertama yaitu masa depan yang ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan juga gas alam dapat mengurangi emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Selain itu, mengurangi polusi udara yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil juga dapat mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan manusia, seperti penyakit pernapasan, penyakit jantung, dan kanker, sehingga kesehatan masyarakat akan meningkat. Untuk selanjutnya, ya itu yang kedua, diversifikasi sumber energi. Peralihan dari sumber energi fosil ke sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang terbatas dan berpotensi konflik seperti minyak dan gas, sehingga akan berdampak jangka panjang pada masa depan yang lebih berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Untuk selanjutnya, yang ketiga, yaitu penghematan biaya jangka panjang. Meskipun investasi awal dalam infrastruktur energi terbarukan perkiraannya itu lebih besar, namun biaya operasional dan juga perawatannya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan untuk perawatan dan juga investasi bahan bakar fosil dalam jangka panjang. Dengan menggunakan sumber energi terbarukan, perusahaan dapat menekan biaya produksi dan juga meningkatkan profitabilitas. Untuk selanjutnya, yang keempat, yaitu pertumbuhan lapangan kerja hijau. Transisi energi dapat membuka lapangan kerja hijau yang lebih luas, meningkatkan kualitas udara, dan juga menurunkan biaya kesehatan. Untuk yang kelima, yaitu peningkatan ketahanan energi. Transisi energi dapat memperkuat ketahanan energi suatu negara atau wilayah dengan mengurangi risiko dan meningkatkan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan energi domestik. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini membahas tentang studi kasus tentang transisi energi. Yang pertama, pengembangan aplikasi analisis potensi angin sebagai sumber energi terbarukan menggunakan estimasi parameter Weibull berbasis metode power density, studi kasus di Kota Tarakan. Next. Nah, studi kasus ini menjelaskan bahwa sebelumnya itu belum ada kajian yang komprehensif tentang sejauh mana potensi energi angin guna menjadi sumber energi listrik terbarukan di Kota Tarakan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pengembangan aplikasi analisis
Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pengembangan aplikasi analisis potensi angin sebagai sumber energi listrik terbarukan di Kota Tarakan menggunakan estimasi parameter Weibull berbasis metode power density. Yang kedua, hasil eksperimen aplikasi usulan terhadap 1.000 sampel data primer kecepatan angin diambil selama 100 hari menunjukkan nilai K dan S adalah 1,32 dan 1,90. Sedangkan hasil eksperimen terhadap 48 sampel data sekunder diambil per bulan dalam 4 tahun menunjukkan nilai K dan S adalah 2,55 dan 3,42. Kedua jenis data ini mengindikasikan bahwa Kota Tarakan memiliki variabilitas angin tinggi dan lebih banyak berembus angin kecepatan rendah kurang dari 4 meter per second. Yang terakhir, selain itu, rata-rata potensi daya angin yang dapat diserap turbin skala sangat kecil, diameter 2 meter, hanya 13,60 sampai dengan 32,48 watt. Sehingga energi angin memiliki potensi yang sangat kecil untuk diterapkan sebagai pembangkit energi listrik di Kota Tarakan. Hasil ini menunjukkan bahwa kecepatan angin Kota Tarakan berpotensi kecil untuk dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Selanjutnya bisa dipresentasikan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya itu ada studi kasus lagi mengenai tantangan transisi energi terbarukan di Indonesia. Studi kasus ini mengambil di daerah PLTS di Kabupaten Cilacap. Ada beberapa poin-poin yang dapat kita ambil dari hasil studi kasus ini. Yang pertama yaitu adalah transisi energi menjadi pilihan yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kebutuhan energi. Dukungan kebijakan telah diberikan pemerintah untuk percepatan penggunaan energi baru terbarukan, baik dari sisi perizinan, pembiayaan, maupun penggunaan. Namun, dukungan tersebut diharapkan tetap bisa memperhatikan fungsi perlindungan lingkungan, sehingga penggunaan energi baru terbarukan, khususnya PLTS, benar-benar menjadi sumber energi berkelanjutan yang ramah lingkungan dan memiliki kedudukan yang sama dengan sumber energi fosil dalam hal keandalan dan kestabilan teknologi feasible. Dengan sumber energi fosil dalam hal ini digunakan oleh kalangan yang lebih luas. Lalu jenis sistem PLTS yang dipilih menjadi penentu dalam independensi penggunaan dalam mengelola daya listrik yang dihasilkan PLTS tersebut. Perumusan ini regulasinya untuk memenuhi target penggunaan energi terbarukan sebesar 23%. Sampai dengan tahun 2025, perlu diikuti dengan perencanaan yang matang dari PLN agar tidak terjadi inefisiensi energi listrik yang dihasilkan dari sumber energi yang tidak terbarukan, misalnya PLTU. Di sini ada tantangannya ya. Dalam tantangan ini, pembentukan PLTS di PTX masih belum dapat dinikmati masyarakat dikarenakan adanya hambatan berupa regulasi yang belum selaras dan terpadu antar instansi pemerintah. Maka dari itu, saran untuk melibatkan masyarakat sekitar dalam kegiatan di PTX diperlukan koordinasi antara PTX dengan PLN itu sendiri yang dikarenakan Amanat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2021 sudah memberikan ruang pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Untuk itu diperlukan tindak lanjut oleh pemerintah untuk menyempurnakan ketentuan terkait pendistribusian yang dilakukan oleh PLN. Sekian pembahasan mengenai studi kasus dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, berhubung ini presentasi sudah selesai, demikian presentasi dari kelompok kami tentang transisi energi yang tadi ada pengertian, lalu ada latar belakang, dampak positif, lalu studi kasus dari transisi energi. Kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.